Ustaz, benarkah ada dalil sahih bahwasanya kita akan hidup melewati beberapa fase kepemimpinan di mana dari Khulafaur Rasyidin dan fase kita di zaman ini di mana mendapat pemimpin yang zalim merupakan satu fase terakhir sebelum fase kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Melihat keadaan di zaman ini, apakah masih mungkin kita akan mendapatkan pemimpin yang menegakkan hukum Islam secara kafah sebelum Nabi Isa alaihissalam turun? Saya tidak pernah menemukan kalau ada fase khususnya. Tapi kalau dalil yang tadi kita sebutkan, sebagaimana sabda Nabi tadi mungkin ada 3-4 hadis kita sebutkan, akan datang pemimpin setelahku, akan datang pemimpin setelahku, gitu kan? Ada hadis yang mengatakan datang setelahku pemimpin yang bodoh, yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Akan datang pemimpin zalim setelahku, gitu kan? Siapa yang memungkiri mereka, maka dia telah selamat. Siapa yang mengikuti, siapa yang telah mengingat, siapa yang tidak menyenangi kemungkaran mereka, maka dia telah selamat. Dia telah bebas. Dan siapa yang mengingatkan mereka, maka dia telah selamat. Dan siapa yang mendukung mereka, maka dia akan dihukum. Apakah kami memerangi mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak selama mereka sholat, gitu kan? Jadi ada secara umum, tapi tidak ada fase khusus. Kalau fase kan kita bahasakan misalnya dari 100 tahun, dari 50 tahun atau berapa tahun, kemudian datang fase-fase beberapa ya tahun di mana pemimpin-pemimpin zalim. Itu tidak disebutkan, gitu kan? Dan ulama mengatakan tidak ada kata-kata terlambat bagi seorang pemimpin bisa adil, gitu kan? Karena memang itu terbuka sekali, tidak ada penentuan, ya, tidak ada penghususan dikatakan akan datang zalim sampai Nabi Isa turun, tidak ada hadis seperti itu. Tapi Nabi Isa alaihissalam nanti akan menutup dengan menerapkan hukum Islam sebagai hukum Nabi SAW sebagai hukum di muka bumi ini. Mungkinkah sistem khilafah Islami diterapkan di Indonesia? Bisa, kenapa tidak bisa? Masalahnya kita yakin gak dengan kebenaran Islam? Kita ini masih ragu, kritis dengan itu. Tadi saya makan nasihat saya terakhir, kita ragu Islam ini Al-Quran benar gak ya jelasin ekonomi? Ada gak kaidah-kaidah yang dalam Al-Quran? Ya, ada kan dalam sunnah Nabi? Benar gak tatanan masyarakat, sosial, adat, ya segala diatur? Apakah tidak cukup perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang berkata pada saat ditanya oleh Raja Persia, apa yang Nabi kalian ajarkan? Dia mengatakan kami diajarkan dari bagaimana cara kami menyembah Tuhan kami sampai bagaimana kami mencebok diri kami kalau kami selesai buang air besar atau buang air kecil. Artinya tidak ada yang tersisa, semua ada jelas. Kita saja yang masih kritis tidak mau belajar tentang Islam dan masih saja kita anggap Islam itu adalah nomor kesekian, gitu kan? Nomor kesekian, tidak perlu. Makanya tidak muncullah pemahaman tidak perlu pemimpin itu seorang yang alim, tidak perlu belajar dari para ulama kecuali hukum sholat, hukum puasa, hukum tidak, semua hukum bisa diambil dari situ, gitu kan? Makanya buku-buku yang pernah juga saya bawakan referensi di antara Minhajul Muslim misalnya, ya yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair dan ada buku-buku yang lain kita lihat itu sangat luar biasa. Mereka membahas segala macam yang berhubungan dengan kebutuhan yang kita butuhin, gitu kan? Dari sisi ekonomi terinci, dari sisi sosial terinci, dari sisi akhlak dan adab terinci, sisi akidah keyakinan kepada Allah dan hukum-hukum syar'i, ibadah yang sifatnya ibadah, ada bab fikih muamalah dan ada fikih ibadah, semua terinci, nggak ada yang tersisa, gitu kan? Cuma masalahnya kita belum menanamkan dalam hati kita tentang ini memang yang paling benar, syariat Allah yang paling benar, nggak boleh kita ragu. Allah mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun zalimun, gitu kan, dan fasikun, 3 ayat sekaligus. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, mereka zalim dan mereka fasik. Mereka masih ragu dengan itu. Cuma perlu diketahui satu hal, khilafah Islamiyah. Khilafah itu berarti satu orang pemimpin muslim yang menaungi seluruh wilayah mayoritas muslim. Seperti kasus di zaman Umar bin Khattab, beliau di Madinah, ya kerajaannya, tapi dimanapun wilayah yang telah diekspansi Islam, termasuk Persia, termasuk Mesir pada saat itu di Afrika, Tunis, Jazair, Maroko, semua itu sudah masuk dalam ekspansi Islam di tangan Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in. Itu kan itu sudah langsung digubernurkan. Jadi tapi rajanya cuma satu. Termasuk dalam sejarah Indonesia sebenarnya, dulu kerajaan Aceh, kerajaan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, gitu kan, kerajaan Sultan Tidore, itu kalau kita kembali kepada sejarahnya, di Indonesia dikenal dengan kerajaan-kerajaan, tapi mereka sebenarnya di dinasti atau di khilafah Utsmaniyah di Turki, mereka terdaftar sebagai gubernur-gubernur Turki, gitu kan. Jadi mereka kalau butuh apa-apa, mereka menyurat ke sana, mereka anggap khalifahnya satu saja. Nah inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang non-muslim, karena bayangkan kalau rajanya satu, semua wilayah Islam itu masuk di bawah pemimpinan satu orang. Dan hukumnya sama.
halal haramnya semua yang diterapkan adalah hukum Allah SWT. Ini yang mereka tidak inginkan. Makanya dipecah-pecahinlah kita menjadi republik-republik yang kecil. Makin banyak, makin bagus, makin gampang dibuat berperang. Dan seterusnya. Itu ada tema sendiri tentunya. Berhubungan dengan masalah Ghazul Fikri. Tapi seperti itu gambaran. Jadi tidak ada yang mustahil. Bisa. Dan kita bisa memulai dengan diri kita sendiri. Terapkan di diri kita hukum Allah. Terapkan di keluarga kita. Baru kemudian nanti luang hidupnya akan besar insya Allah. Mayoritas penduduk muslim Indonesia tidak menginginkan syariat Islam diterapkan secara penuh di Indonesia. Bagaimana menyikapinya? Kalau menurut saya sih bukan mayoritas penduduk muslim ya. Ada segelintir orang. Saya ingin tanya, hukum Islam yang mana dulu nih? Saya yakin ini yang dibahas cuma masalah hudud ya. Yang tadi saya bilang pencuri potong tangan, pezina dicambuk. Hanya itu kan. Masa ada orang Islam yang nolak kalau ada masjid? Saya yakin tidak. Masa ada orang Islam nolak kalau pergi haji, yang tidak sholat aja mau daftar haji gitu kan? Masa ada orang Islam yang nolak kalau pemerintah iklanin di TV puasa Ramadan terus tidak mau puasa? Mungkin dia tidak puasa tapi dia tidak mungkin nolak, malah dia ikut-ikutan ikut sholat tarawih walaupun tidak puasa. Walaupun itu kebodohan ya. Puasa wajib, sholat tarawih sunnah, tapi dia tarawihnya rajin, puasanya enggak gitu kan? Tapi itu terjadi. Artinya bukan semua ini kan dikatakan mayoritas penduduk Muslim Indonesia. Enggak, tidak menginginkan syariat Islam, bukan. Pasti yang Anda maksudkan adalah masalah hududnya saja. Kalau masalah yang kita maksudkan tadi kita kerucutkan ke masalah pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, orang membunuh dipenggal, itu yang mereka tidak inginkan. Kita katakan satu jawaban. Karena orang-orang ini belum paham Islam dan dia tidak tahu hikmah-hikmah besar dari masalah syariat atau hudud itu. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos tadi pencuri dipotong tangannya, ya, dipenggal leher pencuri, ya apa pembunuh itu dicambuk pezina, itu ada ketentraman kehidupan untuk kalian, ada kedamaian. Tapi kalau kalian berpikir wahai orang-orang yang berakal kata Allah, gitu kan? Orang yang mengatakan pencuri dipotong tangannya itu kejam, orang yang belum pernah mengalami pencurian. Coba kalau dia mengalami pencurian, pasti dia berharap juga bukan cuma dipotong tangannya, dibunuh orang itu. Ya kan? Orang yang mengatakan oh kalau orang dibunuh dipenggal kepala itu kejam. Itu orang yang belum, coba Anda belum pernah mengalami, kalau Anda pulang Anda temukan keluarga Anda sudah dibunuh oleh perampok, penjahat. Apa yang Anda lakukan? Anda tahu si pembunuhnya si fulan. Mungkin kita akan ajak keluarga kita, suku kita akan berperang suku hanya dengan satu orang. Enggak, Islam datang tangkap dia, kasih pemerintah penggal depan umum. Gitu kan? Jadi biar kapok, jadi shock terapi bagi yang lainnya. Satu orang dipenggal 10 ribu orang berhenti membunuh. Satu orang dipotong tangannya 10 ribu orang berhenti mencuri dan seterusnya. Bukan hukum yang seperti hukum manusia. Masuk pagi, sogok malam, pagi, besok curi lagi. Gitu kan. Hukum Allah tidak coba potong tangannya. Kapok dia. Gitu kan. Mencuri lagi, potong yang sebelahnya. Dalam Islam kan begitu. Dalam buku fikih maka mencuri yang ketiga kali kaki kanannya dipotong. Mencuri yang keempat kaki kirinya, mungkin dia tidak mencuri dengan tangannya tapi dengan otaknya, mungkin tetap dijalankan sama dia gitu kan. Maka tetap hukumnya begitu, akan habis dengan sendirinya. Jadi sebenarnya bukan mayoritas muslim Indonesia kalau saya bahasakan, tapi ada segelintir orang yang memang belum paham tentang masalah hukum Allah SWT. Kalau Anda bukan mencuri, kenapa harus takut dipotong tangannya? Yang takut hanya pencuri kan? Iya enggak? Sekarang kalau kita bukan pencuri, kenapa takut ada pemotongan tangan? Kalau kita bukan pembunuh, kenapa takut dipenggal kepala? Tidak ada sesuatu yang masalah. Tapi yang takut memang dasarnya orang yang memang melakukan itu. Gitu kan? Mencegah kemungkaran, pertanyaan ketiga ya. Dengan tangan kita, seperti lakukan salah satu ormas Islam. Tidak dibenarkankah? Kalau tidak, bagaimana caranya? Sebenarnya ingkar mungkar itu, memang kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran dia harus ubah dengan tangannya. Artinya kekuatan yang dia miliki. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Pertanyaannya, bolehkah kita ingkar mungkar dengan kekuatan tangan, gitu kan? Baik itu yayasan, ormas kah, gitu kan? Maka ini Allahu alam, khilaf di antara ulama tentang bolehnya. Kalau mereka memang mayoritas dan yang mereka lakukan itu tidak sampai melakukan kemaksiatan, tidak ada pelanggaran lainnya, tidak ada pelanggaran lain, tidak ada perusakan, tidak ada ini, memang peringatan gitu kan, karena dalam Islam tidak boleh merusak sesuatu. Kan gitu. Bukankah pasukan jihad kalau masuk di medan perang, ya, Nabi SAW dipesan tidak boleh rusak masjid, ya, tidak boleh rusak tempat ibadah, tidak boleh rusak fasilitas umum, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh membunuh orang yang mengalah atau menyerah, tidak boleh membunuh perempuan, anak kecil, ya, tidak boleh membunuh orang tua. Ini semua adalah peringatan dari Nabi SAW, gitu kan? Jadi makanya Sultan Muhammad ya rahimahullah yang dikenal dengan Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel itu beliau ubah
gereja Hagia Sophia menjadi masjid, tidak dirubuhin, gitu kan? Di Eropa sekarang banyak gereja dijual, dibeli, diturunin salibnya kan terjadi masjid. Selesai, nggak ada masalah itu, gitu kan? Jadi seperti itu kurang lebih gambarnya. Apa hukumnya mengikuti pemilu? Ya kalau memang Anda lihat ada maslahatnya, artinya memang kita memberikan dukungan suara kepada orang Muslim, bermanfaat. Memang dia orang yang soleh, diharapkan nanti daripada bukan dia maka akan berpengaruh hal negatif, silakan. Tapi kalau Anda lihat tidak ada yang kompeten untuk itu, tidak ada orang yang punya kualitas, tidak ada kapabilitasnya, nggak ada sesuatu yang bisa kita anggap, oh iya dia pantas gitu. Lalu kita ikut-ikutan saja jeblos kena meramaikan, untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Kalau dia buruk kita punya andil dong, gitu kan? Makanya kita berikan suara pun suara kita mahal kepada orang-orang yang memang layak untuk itu. Jadi nggak ada masalah, gitu kan? Kalau memang sifatnya bermanfaat bagi agama ini. Mohon berikan penjelasan mengenai Salafi dan Wahabi dan apa perbedaannya. Sebenarnya saya sudah berapa kali bahasakan. Tidak ada kelompok namanya Salafi. Selalu dibahasakan seakan-akan itu kelompok Salafi, gitu kan? Kenapa? Karena kebanyakan dai-dainya selalu mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf ummah. Ya seperti majelis kita ini sekarang. Kalau saya pengajian di mana-mana Ustaz Khalid Salafi. Apa itu Salafi? Karena selalu mengatakan ayo kita kembali kepada pemahaman salaf. Siapa salaf itu? Sahabat, tabi'in, kan gitu. Berarti kita salaf itu artinya yang terdahulu, gitu. Makanya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, beliau mengatakan kalimat yang luar biasa. Banyak sekali umat Islam yang mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, kami Al-Quran dan Sunnah, kami Al-Quran. Tapi mereka menyimpang. Kenapa? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah tidak seperti pemahaman salafil ummah. Salaf ummah ini maksudnya umat-umat yang sebelum kita. Jadi Al-Quran turun dan Sunnah Nabi SAW disebutkan. Banyak sekali berhubungan dengan kasus yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Gitu kan? Jadi dengan mengenal sahabat, mengetahui sebab kenapa turunnya ayat, sebab disebutkannya hadis yang terjadi pada sahabat, membuat kita lebih paham apa yang dimaksudkan dengan ayat. Orang-orang sekuler sekarang banyak mengambil ayat Al-Quran. Mereka bilang kami juga pegang Al-Quran, tapi diambil sepotong ayat. Yang ada ayat memuji tentang orang Nasrani misalnya sebelum kita. Ya, yang beriman kepada Allah sebelum kita. Allah puji, mereka akan masuk surga. Iya benar. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, ada Al-Quran menjelaskan masalah itu. Tapi setelah mereka merusak keyakinan mereka, masuk ke masalah Trinitas, mengatakan Allah itu punya anak, gitu kan, dan seterusnya Nabi Isa anak Tuhan. Kemudian mereka mulai mengembangkan dengan sekte-sekte yang cukup banyak, mengubah Injil dan seterusnya, gitu kan, mengubah ayat-ayat yang mengatakan ada Nabi akan datang namanya Ahmad atau Muhammad. Itu semuanya menyimpang. Allah jelaskan penyimpangan mereka. Tapi orang-orang sekuler mengatakan, ini buktinya orang Nasrani juga dipuji. Dia nggak paham, karena dia mau paham Al-Quran sesuai dengan pemahaman dia, bukan pemahaman para salaful ummah. Bukan orang-orang yang telah paham memang Quran turun pada mereka, itulah para sahabat, enggak. Gitu kan? Itulah yang biasa dikatakan kelompok salafi, karena menjelaskan masalah salaf-salaf gitu. Ya kalau memang gara-gara kita menjelaskan itu dikatakan kelompok salafi, ya sudah terserah Anda saja. Gitu kan? Tapi yang jelas silakan Anda hadir, Anda dengar sendiri semua perkataan kami adalah qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Pernahkah Anda dengar sekarang 1 jam lebih, 2 jam kita ngomong saya mengatakan pendapat saya? Tidak pernah, gitu kan? Kalaupun ada pendapat para ulama cuma mendukung ayat atau hadis, itu pun mereka dikuatkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Wahabi sebenarnya ini istilah yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Tentu ada banyak definisi di sini, tapi orang-orang Syiah itu mulai menyebarkan sekarang untuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dikatakan Wahabi sebagai momok yang menakutkan agar umat ini lari dari mereka. Siapa itu Wahabi? Orang yang berjenggot, orang yang tidak isbal, orang yang menyampaikan qala Allah, qala Rasul itu Wahabi. Subhanallah gitu kan. Lalu seakan-akan momok menakutkan gitu. Saya waktu pertama ke Madinah tahun 90, waktu itu saya masih SMA. Ada beberapa kerabat saya, teman ayah saya gitu menghilang sama saya gini. Nanti Khalid kamu kalau di sana belajar ilmunya, tapi jangan jadi Wahabi ya. Saya waktu berangkat tuh sempat terpengaruh juga. Kalau guru saya masuk di kelas saya perhatikan ini Wahabi. Gitu. Lah ya gitu, ini Wahabi nih, momok menakutkan. Jadi pasti. Tapi bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, tapi jangan jadi Wahabi? Coba gimana memahami? Nggak connect kan? Nah kita belajar dari mereka. Pastilah gitu kan. Terus saya lihat guru saya ini selalu subhanallah. Dari saya SMA sampai S1 selesai. Gitu kan. Sampai selesai tahun 98 itu. Saya lihat
Semua dosen saya, subhanallah, tidak terkecuali. Mereka kalau sampaikan sebuah hukum, Allah berfirman begini, landasannya ini Nabi SAW bersabda begini, dan sahabat menyebutkan, Ibnu Umar berkata begini, Ibnu Abbas berkata begini. Begitu semua. Saya bilang kalau ini yang dikatakan Wahabi, enggak ada masalah saya dikatakan Wahabi. Kalau bukan pendapat qala Allah, qala Rasul, kemudian para sahabat, lalu siapa yang Anda mau ikuti? Coba saya tanya. Ikuti aja Aristoteles, gitu kan? Sekalian jadi filosof, gitu kan? Karena mereka tidak mau memahami pemahaman para sahabat. Apa yang terjadi di pasca sarjana kita di Indonesia, gitu kan? Saya berapa kali berdebat dengan beberapa profesor, beberapa doktor di kampus-kampus. Saya berdebat, akhirnya mereka tidak punya argumen. Mereka lebih banyak mengambil profesor, doktor, si fulan ini orang Nasrani, orang Nasrani. Saya datangkan buku-buku ini loh Pak, dalam Islam ada. Ini buku kultur Islam bicara tentang budaya Islam. Ini bicara tentang masalah politik, ini masalah ekonomi. Semua punya rujukan. Ini loh Anda baca. Kenapa Anda cuma rujukan dengan mereka, gitu kan? Hanya dia kaget, oh iya ya ada ya. Ya ada, kenapa Anda tidak belajar? Itu kan masalahnya itu. Maka dipaksakan ada pelajaran filsafat ilmu pengetahuan Islam. Dari mana filsafat ini? Gitu kan. Enggak perlu filsafat Islam itu. Jadi kan sampai dosen saya dulu berdebat sama saya itu. Sampai itu saya ujian waktu S2 itu sempat filsafat dikasihkan nilai B+. Dan saya ngamuk waktu itu. Saya sempat marah. Karena saya tidak mau nilai saya di bawah A+, gitu kan. Saya selalu datangi dosen, kalau satu nilai saya hilang, di mana Pak nilai saya satu ini? Saya tanyain, saya memang agak kritis. Emang dari masih SMA sama S1 itu saya kalau guru dosen saya keluar, saya tanya, Syekh saya belum ngerti nih tadi yang antum sampaikan. Saya kejar di tangga sampai dia keluar dari pintu kampus, gitu kan. Fakultas baru saya, oh gini maksudnya. Kalau enggak saya minta telepon atau saya minta ketemu untuk saya bisa paham gitu. Maka akhirnya setelah saya coba kena nilai B+, saya minta ujian ulang. Waktu saya ujian ulang, gitu kan, dia bisikin saya akhirnya. Saya lihat soalnya Pak Halid ini tidak suka sama filsafat. Oh jadi gara-gara itu Bapak kasih saya B+, gitu kan. Ya memang dasarnya Bapak terangin saya dalam Islam. Apa itu filsafat? Oh filsafat itu sebenarnya hikmah, gitu kan. Jadi kalau bayangkan dosen pasca sarjana bilang begini di kelas, gitu kan. 1 tambah 1 itu menurut Anda semua berapa? Dosen, mahasiswa mau jawab apa kira-kira? Ya 2. Enggak, kalau enggak ada sama dengannya bukan, gitu kan. Terus kemudian diantara hikmah adalah orang kalau mau supaya tidak ada lalat, maka tidak boleh ada sampah. Bagaimana caranya? Dan apa yang dibahas di pasca sarjana seperti ini? Gitu. Gimana saya tidak ketuk mejanya gitu kan? Jadi ini semua hal-hal hanya menyimpang karena jauh dari agama, tidak paham masalah agama itu sendiri. Saya bertanya tentang sholat berdain. Apa yang dimaksud? Adalah sholat subuh dan asar atau sholat subuh dan isya. Terima kasih. Yang paling rajih pendapat sholat burdain. Man shallal burdain dakhala al-jannah. Dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang sholat 2 burdain maka pasti masuk surga. Itu adalah subuh dan asar yang paling kuat. Mengenai sunnahnya Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 48 yang artinya dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Apa persepsi dari kata kecukupan dari ayat ini Pak Ustaz? Sementara di surah Al-Ma'un ayat 3 Allah Azza wa Jalla juga menegaskan dengan kata fakir miskin. Bukankah seharusnya sunnahnya Allah mengatakan kekayaan plus kemiskinan, kaya dan miskin, kecukupan dan kekurangan? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jadi dari satu sisi Allah menjelaskan memang Allah memberikan kekayaan. Sebenarnya sama saja dengan apa yang Anda maksudkan. Tapi Allah tidak sebutkan dalam satu ayat, gitu kan? Satu sisi Allah mengatakan Allah memberikan kekayaan, satu sisi Allah mengatakan Allah menutup rezeki dari siapapun yang dia inginkan. Memang sunnatullah begitu. Sunnatullah begitu dalam satu lingkup keluarga itu pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Satu lingkup masyarakat akan ada seperti itu. Itu sunnatullah, sistem memang Allah ciptakan agar nanti ada yang membantu satu sama yang lain, tidak dibukakan semuanya pintu rezekinya, gitu kan? Seperti itu kurang lebih gambarannya. Apa hukumnya orang yang berzikir dengan memakai tasbih sementara Rasulullah SAW berzikir dengan memakai kelima jari tangannya? Terima kasih Pak Ustaz. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga dan melindungi Pak Ustaz. Amin. Sama-sama. Ya ini khilaf di antara ulama. Sebenarnya beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kata Nabi SAW riwayat Imam Muslim, siapa yang berzikir dengan telapak tangannya maka telapak tangannya akan jadi saksi pada hari kiamat. Maka kata para ulama, berzikir dengan telapak tangan berarti akan mendatangkan saksi pada hari kiamat. Kemudian ulama yang mengatakan masalah pendapat kedua, tasbih, itu mereka berpegang pada hadis Ummu Salamah dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang dimana Nabi SAW waktu mau pergi ke masjid, beliau temukan Ummu Salamah istrinya lagi berzikir dengan batu, gitu kan? Kemudian sambil baca Subhanallah, ambil batu satu dihitungnya. Itu kan kayak dengan menggunakan alat.
Maka kata Nabi SAW waktu pergi ke masjid pulang lagi, sudah waktu duha beliau pulang. Ummu Salamah masih berzikir dengan cara yang sama. Kata Nabi SAW, apakah kau kerjakan tadi ini wahai Ummu Salamah dari saya pergi? Dia bilang iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya sudah mengerjakan zikir yang mengalahkan jumlah zikirmu ini. Dengan cara setiap kali membaca subhanallah, saya membaca adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Artinya subhanallah adada khalqi sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsi sampai dia ridho Allah. Wa zinata arsy sejumlah perhiasan singgasananya. Wa midada kalimati dan seluas kalimatnya. Riwayat Tirmidzi ini, beliau sendiri mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Hadis yang dihasankan dan disahihkan. Artinya hasan sahih ini derajatnya hasan di kalangan di mata Imam Tirmidzi. Tapi datang beberapa ulama-ulama hadis yang lain yang menanggapi hadis ini didhaifkan. Hadis ini didhaifkan. Maka pendapat yang mengatakan riwayat ini dhaif mengatakan tidak bolehnya menggunakan alat tasbih, cukup menggunakan tangan, gitu kan? Pendapat yang kedua, ya ini banyak dipegang oleh ulama Syafi'iyah mengatakan tidak, tetap kita berpegang pada pendapat Imam Tirmidzi yang mengatakan hadisnya hasan sahih dan semestinya dibolehkan saja, tapi tetap lebih afdal dengan menggunakan telapak tangan, gitu kan? Ini pendapat yang ada. Apa hukum melipat kain celana dalam sholat sebatas setinggi mata kaki? Mohon penjelasan. Sudah pernah kita jelaskan ini. Banyak ustaz di sini bisa jelasin. Mana ustaz-ustaz saya di depannya? Yang bujang-bujang terutama. Jadi sebenarnya itu ada hadis ya, walaupun masih diperselisihkan di antara ulama, tapi Imam Hakim mengatakan sahih dan yang lain mengatakan sahih, di mana ada sahabat sholat mata kakinya tertutup disuruh ulangi oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Ya, sampai 2 kali, mohon maaf. Kemudian yang pas lagi sementara sholat, lalu sahabat lain bertanya, Rasulullah kenapa anda suruh dia berhenti? Kata Nabi SAW waktu dia selesai sholat, uduklah kembali, sholatlah kembali. Jadi sampai uduknya pun disuruh ulangi. Sampai 2 kali, terus ada sahabat yang bertanya mengatakan, ya Rasulullah kenapa anda suruh ulangi dia sampai 2 kali? Kalau saya lihat cara sholatnya sudah benar. Kata Nabi SAW karena mata kakinya tertutup. Karena mata kakinya tertutup, berarti ini memang ada larangan mutlak. Kata para ulama, Allahu a'lam. Yang saya tahu pendapat yang paling kuat yang saya pegangi adalah hadis ini memang tetap dalam derajat yang sahih, gitu kan? Berarti memang sebaiknya tidak menutup mata kaki pada saat sholat. Tentu kalau di luar sholat itu juga ada bahasan sendiri, gitu kan? Masalah isbal yang sudah pernah kita jelaskan di dosa yang 50 sekian gitu. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang tempat tinggalnya jauh dengan kita? Alhamdulillah sekarang banyak jalan, telepon, SMS, ya. Paling mudah sekarang telepon kan? Gitu kan? Atau kita kunjungin, banyak sekali cara sebenarnya, gitu kan? Dan kata para ulama, siapa yang kedua orang tuanya masih hidup, maka pintu surga dua-duanya terbuka untuknya. Siapa yang mati satu orang tuanya tertutup satu pintu surganya. Kalau dua-dua sudah mati tertutup begini, artinya tertutup sini bisa masuk surga tapi amalnya agak susah. Bayangin cuma layanin air, siapin sampo, apa saja. Orang tua kita sudah bakti dengan orang tua. Telepon setiap hari tanya kabarnya, ayah gimana, ibu gimana, tanya kabarnya. Kirimin dari hasil gaji kita bulanan hadiah apa itu kan apa saja. Pasti orang tua kita akan senang. Ada satu kisah, banyak kisah berhubungan dengan masalahnya. Seorang syekh di Jeddah, beliau lagi isi pengajian, kayak kita begini, tiba-tiba ditelepon oleh ibunya. Ibunya tidak tahu kalau lagi pengajian, telepon, nak saya lagi butuh dengan kamu. Dia tidak bilang, maaf bu ya saya lagi pengajian, tidak. Baik ibu ditutup. Maaf jemaah, ibu saya panggil saya tutup pengajian, assalamualaikum, berdiri langsung pergi. Tinggalin pengajiannya, pergi layani ibunya, gitu kan? Karena dia tahu melayani ibunya lebih wajib daripada memimpin majelis ilmu. Sampai seperti itu. Ada di antara mereka ini syekh-syekh masih hidup sekarang, ulama kita masih hidup sekarang. Di Riyadh itu ada satu orang yang sempat ditelepon oleh ayahnya dari Qasim. Dan ayahnya cuma bilang begini, nak saya mau beli 5 ekor kambing. Itu saja. Kalau kita sekarang ditelepon oleh ayah kita misalnya dari mana, minta nak tolong saya butuh 5 kambing, apa yang anda lakukan? Mungkin paling baktinya kita apa? Telepon ayah mana nomor rekeningnya saya transferin. Kan gitu. Biar silakan ayah beli atau mungkin kita suruh siapa yang kita kenal adik kita di sana transferin suruh beliin kan begitu. Kalau dia tidak, baik ayah ditutup, dia langsung ke tempat kambing pada saat itu beli 5 ekor, dia sewa mobil open cab, dinaikin, dia bawa mobil sendiri ke kampungnya ayahnya. Ratusan kilo gitu kan. Sampai ke sana disalaman sama ayahnya, ayah ini kambing pesanan anda, assalamualaikum, pulang lagi kembali. Saking begitu mereka baktinya dengan orang tuanya. Dan kita kalau dengar kisah para ulama salaf kita tuh luar biasa gitu kan. Bagaimana mereka bakti dengan orang tuanya. Wais al-Qarni itu rahimahullah. Itu sampai waktu dia lagi naik di atap rumahnya mau memperbaikin gitu kan. Atapnya dari pelapa-pelapa kurma yang memang agak rapuh gitu kan. Dia waktu mau perbaikin atap yang terbuka. Tadinya tidak ada ibunya di bawah.
Tiba-tiba waktu dia mau perbaikin, pas di bawah dia lihat dari celah, itu ada ibunya duduk di bawah situ. Dia, ya dalam kisah ini dikatakan tidak menggerakkan sedikit pun tubuhnya di panas teriknya matahari di siang hari, dan tidak bilang juga sama ibu-ibu pindah, enggak, dibiarin, dia diam sampai ibunya pindah sendiri. Bayangkan kalau ibunya sampai malam gimana? Tapi ini tidak disebutkan berapa lama, tapi ibunya lama. Sampai ibunya pindah sendiri baru dia perbaikin, baru dia turun. Dia tidak bilang, ibu tolong pindah. Enggak. Ingat bapak-bapak di sini, ya ini bukan menurunkan atau mengatakan jangan hormatin istri, tidak. Kalau kata ulama termasuk durhaka dengan orang tua, kalau kita lagi naik mobil istri kita bersama dan ibu kita bersama, lalu kita dudukkan istri depan dan ibu kita di belakang, kecuali ibu kita yang minta, termasuk durhaka dengan orang tua. Bayangkan itu sampai seperti itu pekahnya. Dan kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita. Tidak bisa sama sekali. Makanya Hasan Basri rahimahullah pernah kedatangan seseorang mengatakan, wahai imam, saya punya orang tua, ayah sudah sangat tua, lumpuh di atas ranjang. Dan dia kalau buang air besar, azzaikumullah, buang air kecil selalu di tempat tidurnya. Dan kalau dia buang air besar, buang air kecil, sebagai tanda bakti saya tampung dengan tangan saya. Saya tidak merasa jijik sedikit pun, saya cuci tangan saya. Setiap hari begitu, buang air kecil, buang air besar di tangan saya. Pertanyaannya, apakah saya sudah balas jasanya sebagai anak? Apakah kata Hasan Basri? Belum. Kaget dia. Imam, saya tiap hari bersihin kotorannya dengan telapak tangan. Kencing buang air besar, tidak jijik. Sampai selesai saya cebokin bersih. Lalu saya cuci, tidak jijik. Itu belum bisa membalas? Kata beliau, belum. Karena beliau kasih alasan. Ayahmu dulu mencebok kamu atau kamu masih kecil. Dengan harapan kamu tumbuh besar jadi pemimpin. Sekarang kau cebok ayahmu berharap kapan ayahmu mati. Beda niatnya, gitu kan? Jadi orang tua tidak bisa dibalas, susah. Nah kalau masih hidup maka jangan sia-siakan berbaktilah. Ya saya tutup dengan kisah berhubungan dengan pertanyaan ini saja ya. Ada seorang ulama juga, ya beliau lagi khutbah Jumat, beliau cerita begini, berhubungan dengan bakti, judulnya tentang bakti dengan orang tua. Kemudian beliau bilang, ada satu orang datang ke masjid saya sholat satu hari, satu waktu gitu. Kemudian sementara saya sholat rakaat kedua, tiba-tiba terdengar gemuruh di masjid, ternyata orang itu jatuh di masjid. Setelah saya salam, orang pada kerumun, saya pakai mic bilang sama dia, kasih lowongan tempat supaya dia bisa bernafas gitu. Dibawalah ke klinik terdekat. Waktu sampai di sana ternyata dokternya bilang orang ini sudah mati waktu masih sholat, kata dokternya. Sudah mati dari waktu dia masih sholat, gitu kan? Kemudian si imamnya bilang, ada adiknya orang yang mati di situ dipanggil. Saya mau mandikan, kata syekhnya ini, saya mau mandikan jenazah kakakmu ini. Karena dia sudah jauh-jauh datang ke masjid saya, dia jadi sholat dengan saya. Pasti ada sesuatu yang dia niat baik. Dan lebih lagi Allah tutup dia meninggal pada saat lagi sujud. Ini husnul khatimah gitu kan. Saya mau mandikan. Kata adiknya silakan Syekh, dimandikanlah. Setelah dimandikan, setelah dikuburkan segala. Pada waktu itu ada mulai buka masa takziah dari siang hari setelah dikuburkan gitu kan. Terus Syekhnya bisikin adiknya, apa yang kakak kamu buat sampai Allah tutup seperti ini kehidupannya? Adiknya bilang, Syekh, dia bilang kami punya seorang ibu yang sudah sangat tua. Saya dan teman-teman adik-adik dan saudara saya semua ini bakti dengan ibu saya, tapi tidak ada seperti si fulan, kakak saya ini. Dia luar biasa, dia perhatikan ibu saya sampai sisirnya, disisirin rambutnya, dibeliin sisir setiap saat, dilihat samponya kalau sudah habis digantiin sampo baru, terus bedaknya semua diperhatikan dari hal yang kecil, bukan cuma sekedar datang kunjungin seminggu sekali, enggak, tiap hari dicari apa yang kurang, gitu kan? Kenapa kalau Anda beli sampo dari Jakarta walaupun di sana ada sampo, di kampung dia beli dari sini kirim paket. Kenapa? Sebagai bentuk bakti dengan orang tua. Tidak ada masalah. Malah itu sangat bagus. Mungkin dia senang buka dengan paket yang bagus, gitu kan? Itu kan bisa terjadi sebenarnya dan seterusnya. Kenapa kita kalau mau memberikan atasan kita buahnya pakai keranjang yang bagus, kembang-kembang dan segalanya pakai pita? Kenapa untuk orang tua beli asal jadi dikeresek? Balik sekarang. Kenapa nggak dibuat yang bagus? Misal contoh, dan banyak sekali contoh berhubungan dengan masalah ini. Apabila kriteria pemimpin tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah kita tetap harus ikut mencoblos? Ya, jawaban saya iya. Kalau Anda lihat ada yang kompeten di situ, Anda coblos, nggak apa-apa, ikut, gitu kan? Kalau kita lihat dan kita lihat adalah Muslim dan yang paling kira-kira dekat dengan agama, udah, insya Allah mudah-mudahan baik, gitu kan? Kalau dia memang memimpin nanti tidak sesuai dengan kita, saya sudah katakan tadi, kalau tidak sesuai apa? Kita taat pada hal-hal yang ma'ruf, yang tidak melanggar agama, dan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala bisa luruskan. Kalaupun kita mau nasihatin, jangan di depan umum, gitu kan? Pak Ustaz, saya pernah berkunjung ke masjid Jamaah Tabligh. Dan saya diberitahukan pentingnya pedoman
atau istimewa ajaran sebagai berikut. Adanya ajaran 6 sifat, pedoman mereka. Yang kedua, khuruj atau keluar dakwah 3 hari, 4 bulan dan 4 bulan. Adanya ijtima, atau ini ijtima ini mungkin pertemuan ya, perkumpulan. Ini sebenarnya saya juga sudah sering berbicara dengan beberapa teman-teman jamaah tabligh, dan saya berapa kali sebenarnya ngisi di tempat-tempat ya, markas-markas mereka, baik itu di Kota Makassar, kemudian di Surabaya. Kadang-kadang kalau saya lagi mampir sholat, mereka lihat ada di antara pemimpin mereka yang kenal saya gitu, lalu minta saya ceramah di situ. Nah, sering kali saya luruskan gitu kan. Prinsip dasar yang mengatakan 6 sifat ini sebenarnya ijtihad, ini upaya mereka, gitu kan? Upaya mereka kira-kira menyimpulkan apa sih? Kalau ini kan dikatakan 6 sifat Nabi Muhammad SAW, begitu bahasanya. Kalau dikatakan 6 sifat saja, maka kita akan menutup semua sifat Nabi SAW yang lain. Padahal sifat Nabi ribuan, banyak sekali gitu kan. Ya, semestinya ini kita bahasakan sebuah ijtihad. Kalau mereka berusaha membuat sebuah pedoman dari organisasi yang dibentuk ini, ya, atau yayasan atau apa saja gitu kan, lembaga ini, dan itu tidak dipatok, tidak dikatakan hanya 6, ya, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dia patok hanya ini saja gitu kan, dan apalagi mengatakan tidak sifat Nabi SAW, maka ini perlu diluruskan. Kasus masalah khuruj ini sering saya ingatkan gitu kan. Ini juga sama, program saja. Kalau murni program, dia mau ngajak orang untuk biasa terikat masjid 3 hari, program biasa saja, tidak ada keharusan gitu kan, tidak mengharuskan orang. Apalagi kalau sampai membengkalikan kewajiban, maka itu tidak boleh. Berapa banyak orang yang keluar akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang melanggar syar'i, tinggalkan kerjaannya. Karena biasa rata-rata teman-teman kita yang diajak orang yang tidak pernah kenal masjid, begitu masuk di masjid, tidur di masjid, dengar ceramah setiap saat walaupun cuma 3 hari, hatinya mulai diisi dengan keimanan, kehausan, tinggalin kerjaannya, berhenti. Mau istrinya makan apa, mau anaknya makan apa, terserah, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Terlebih lagi saya sering ingatkan bahwasanya keluar di sini kan, keluar itu untuk berdakwah, dibahasakan khuruj untuk dakwah kan. Baik, dakwah itu saudaraku butuh ilmu, nggak boleh sembarangan gitu. Saya waktu hari sempat berdialog dan alhamdulillah ini diterima gitu kan. Siapapun yang masuk ke teman-teman jamaah tabligh kita ini, kemudian dia baru bergabung, dibiarkan, silakan boleh ngomong. Padahal mungkin dia baru sadar kemarin bekas pemabuk. Apa yang dia mau bicara? Dia tanya temannya di sebelah, apa yang saya harus hafal. Dihafal sama dia, disampaikan 1 buah hadis. Nggak boleh saudara. Nggak boleh ini dalam Islam. Ya. Kalau dia tidak amalkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan yang kalian tidak amalkan. Imam Malik pernah ditanya tentang fadilah membebaskan budak, 2 bulan baru beliau jawab. Nggak jawab, beliau diam, tidak jawab. Nanti setelah 2 bulan kebetulan yang tanya murid yang rutin hadir. 2 bulan lagi baru beliau katakan, siapa yang bertanya 2 bulan lalu tentang masalah fadilah bebaskan budak? Di belakang angkat tangan saya, Syekh. Kata Imam Malik, fadilahnya begini dan begitu. Kata si muridnya sudah disebutkan, kenapa anda tunggu 2 bulan baru jawab? Apa jawaban Imam Malik? Perhatikan ulama yang paham ilmu. Beliau mengatakan, selama 2 bulan saya kumpulin duit dulu untuk bebasin budak, baru saya sampaikan kepada kau fadilahnya, karena saya takut malah kena ancaman Allah, ngucapin tanpa amalin. Pernah satu kali ada yang duduk di masjid di Surabaya pada saat itu di markasnya itu, lalu bilang, siapa yang bilang? Saya kebetulan ada di situ habis sholat, langsung ada ceramah gitu kan, kayak semacam kultum. Siapa yang bilang kita harus kerjain dulu baru nyampaikan? Loh subhanallah, Allah yang mengatakan, gitu kan? Ada juga ceramah yang datang mungkin karena tidak punya ilmu, ini dia ngomong, kita nggak usah terlalu banyak mandi, tidak usah terlalu banyak begini, gitu kan? Lebih banyak ibadah. Memangnya mandi bukan ibadah? Ini dari mana pemahamannya, gitu kan? Makanya yang kita sarankan adalah yang berbicara juga pun kalau ceramah adalah orang ahlinya. Kata Nabi SAW apa? Tunggulah kehancuran umat ini kalau segala sesuatu diwakilkan bukan pada ahlinya. Nggak bisa. Harus seorang yang kompeten memang di bidangnya bicara masalah itu. Gitu kan? Kalau masalah ijtima juga sama, ya, kumpul, bermusyawarah, menanyakan masalah-masalah itu juga adalah upaya gitu kan, ijtihad, upaya gitu kan. Jadi sebuah program yang bisa saja Allah mengatakan wasyawir fil amr, bermusyawarah hai Muhammad dengan mereka, bisa saja itu dilakukan. Yang penting pada koridor syar'i gitu. Bagaimanakah hukum bertinggal di negara yang bukan negara Islam? Akan tetapi tidak ada halangan untuk menjalankan ibadah berhijab dan sudah banyak komunitas Islamnya. Tinggal menjadi permanen residen saja, keluarga negara tetap Indonesia. Jazakallah khair. Saya tetap membahasakannya. Kalau tidak ada sesuatu yang darurat, maka tidak usah.
Kenapa? Nabi SAW, kiai kita, guru kita, nabi kita, utusan Allah yang berkata, Nabi Muhammad SAW, saya penyambung lidahnya saja. Hadis sahih beliau mengatakan, ana bari'un mimma asya baina adhurul musyrikin. Hadis sahih riwayat Hakim. Saya berlepas tangan, maksudnya pada hisab hari kiamat, gitu kan, dari keselamatan dari dunia. Siapa yang terus saja mau tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Sebagaimanapun pasti beda, walaupun Anda mengatakan komunitasnya banyak, gitu kan. Kalau darurat, kita tidak ada kecuali harus belajar di situ, tidak ada ilmunya mungkin ya. Itu pun hanya batas masalah itu. Ya kan? Tidak bisa kecuali memang harus ya mungkin tugas negara jadi duta, mungkin lain. Gitu ya. Tapi kalau masih ada di Indonesia, masih ada di negara Islam, alhamdulillah. Jadi kan, saya sering bahasakan kalau Anda ikuti di web saya itu ada pelajaran sirah yang masuk kalau ke episode ke-14. Saya sempat bahas masalah hijrah itu, gitu kan? Bagaimana sebenarnya kita harus memahami tentang konsep hijrah ini. Kita tidak boleh tinggal di tengah-tengah wilayah kaum muslimin, gitu kan? Ada beberapa ibu-ibu pengajian pernah bilang sama saya, Ustaz, anak saya tinggal di Inggris, susah kadang-kadang cari masjid, gitu kan? Mau sholat Jumat itu harus berapa jam sebelumnya keluar. Yang di Amerika katakan yang sama, yang di mana katakan yang sama. Saya bilang alhamdulillah di Indonesia. Khatib naik jam 12 lewat 5, kita jam 12 kurang 5 jalan dari dekat rumah kita setiap gang ada. Gitu kan, masjidnya di mana-mana. Nikmat sekali bisa sholat itu, bisa ibadah. Anda jangan lupa itu, gitu kan? Banyak orang keluar negeri karena masalah gengsi. Nganggap kena luar negeri turun salju. Kenapa salju? Ambil es batu, hancurin, pegang. Apa masalahnya dengan salju? Anda kira kalau salju itu ada bisa jalan? Mobil nggak bisa jalan, kita harus pakai yang tebal. Indonesia alhamdulillah negara yang nikmat. Mau pakai jaket boleh, mau tidak pakai jaket boleh. Selalu sepanjang tahun udaranya enak. Iya kan? Anda mungkin yang pernah hidup di luar negeri, saya pernah hidup cukup lama di luar, walaupun itu di negara-negara Timur Tengah. Tapi kalau kita lagi di luar negeri, dapat Indomie itu seperti dapat emas. Loh iya betul. Kalau kita diundang sama KBRI, kedutaan itu kemudian ada bakso, ada tempe, oh sayur asam kita kayak dapat emas rasanya. Di Indonesia tinggal beli di gang-gang banyak. Susah-susah kok hidup di luar negeri, gitu kan? Untuk apa? Apalagi umur terbatas gitu. Jadi kalau saya sarankan pribadi ya, bebas silakan Anda pilih. Kalau saya sarankan pilih negara-negara Islam, gitu kan? Dan kalau di negara kita bisa alhamdulillah, Allah mudahkan Anda lahir di Indonesia, berarti inilah tempat Anda yang Allah pilihkan. Sudah cukup itu. Gak usah paksain kemana-mana. Memang kulit kita cocoknya di sini, makanan kita cocok di sini. Memang Anda cocok makan sambal, makan bakso, memang itu. Jangan paksain kemana-mana, susahin diri gitu kan? Bukan tidak boleh ya, boleh saja. Tapi tentu berbeda, gitu kan? Tentu berbeda. Bagaimana hukumnya menjual barang dengan kredit? Bagaimana caranya agar tidak menjadi riba? Boleh saja kredit, itu kan tidak ada masalah dalam Islam. Tapi akadnya jelas jual beli. Masalahnya di akad. Saya beli mobil, saya tidak punya uang misalnya, mohon maaf saya beli mobil tapi teman saya yang bantu. Tolong kamu ya beliin saya mobil, saya nggak beli duit, saya mau beli mobil 200 juta. Dia bilang baik silahkan bayar, saya beli mobil. Tapi saya jual pada Anda 250 juta ya. Saya jual dengan Anda 200, jual ya, 250 juta. Boleh dibayar 24 bulan, gak apa-apa. Halal kan? Halal. Transaksi jual beli. Dan jelas. Dan gitu. Modalnya jelas, dia naikkan berapa jelas. Tinggal dibagi. Gak ada masalah. Halal dalam Islam. Tapi gak boleh kalau kredit, akadnya hutang piutang. Gak boleh. Karena sama saja hutang. Tidak disebutin produknya, tidak disebutin modalnya. Langsung saja si fulan utang 200 juta. Padahal sebenarnya dia beli mobil. Nggak boleh gitu kan. Itu jelas riba. Bagaimana hukumnya menjual atau membuatkan pakaian yang tidak syar'i atau membuka aurat untuk wanita? Tentu lebih aman kalau Anda berdagang pakaian-pakaian syar'i gitu kan. Tapi tidak dilarang oleh para ulama. Karena muslimah pun itu butuh pakaian yang terbuka di rumahnya dengan suaminya. Kalau Anda semuanya jual cadar dan baju jubah, nanti dia pakai begitu di rumahnya. Kesian suaminya gitu kan. Akhirnya nanti dia lihat di luar, dia juga butuh untuk melihat yang terbuka gitu kan, halal. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bagaimana sholat saya jika makmum di sebelah kiri atau kanan? Saya tidak mau merapatkan di sebelah kiri atau kanan, saya tidak mau merapatkan safnya. Ya sudah cukup. Kalau kita memang di sebelah kita coba berikan isyarat. Jadi boleh memberikan isyarat dengan tangannya supaya dia mendekat atau pegang tangannya untuk ditarik, itu dibolehkan. Itu kan tidak terhitung gerakan sia-sia. Kalau dia tidak mau juga ya sudah, jangan dipaksa, jangan kejar-kejar kakinya gitu. Ya.
Jadi cukup biarin aja. Nanti kalau habis sholat, habis salam bisa dinasehatin, nggak apa-apa. Bisa diterimakah doa seorang muslim untuk orang muslim yang sudah meninggal, misalnya kepala negara, dai kondang? Bisa. Ya jelas. Kata Nabi SAW, ya doa seorang muslim terhadap muslim yang lain ala dhahril ghaib. Dhahril ghaib ini dua pendapat ulama hadis. Dia tidak setempat, masih hidup atau tidak sempat, atau sudah meninggal. Maka dua-duanya boleh. Itu nggak ada masalah. Apabila dalam sholat berjamaah, ini juga contohnya hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mendoakan penduduk Baqi, ya. Kuburan Baqi didoakan. Itu juga berarti Nabi SAW mendoakan orang yang sudah mati. Jadi nggak ada masalah. Apabila dalam sholat berjamaah sebelah kita bersin berkali-kali pada waktu imam sedang membaca Al-Fatihah dan mereka mengucapkan Alhamdulillah setiap bersin. Apa yang harus kita lakukan apakah menjawab Yarhamkallah, dan bagaimana hukum sholatnya bagi yang bersin? Enggak, kalau anda lagi bersin sementara sholat tidak ucapkan juga Alhamdulillah. Alhamdulillahnya nanti habis salam, gitu kan? Nanti akhirnya balas-balasan, bersin lagi Alhamdulillah, sebelahnya lagi Yarhamkallah, gitu kan? Jadi enggak ada itu dalam sholat. Jadi enggak boleh mengerjakan gerakan atau bacaan yang di luar bacaan sholat, gitu kan? Itu ada hadis yang melarang masalah itu. Jadi tidak perlu. Anda pun bersin, ya sudah bersin saja. Dan perlu anda tahu ya, kalau anda tidak sakit dan bersin dalam sholat itu dari syaitan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, bersin dalam sholat dari syaitan, gitu kan? Maka kita harus bisa menahannya semestinya. Kalau tidak sakit, ya, jangan, ini ingat ya, saya sudah katakan kalau tidak sakit. Jangan lagi kalau flu Ustaz Khalid bilang dari syaitan, padahal sebenarnya harus bersin gitu. Enggak. Ya. Dalam surah Nisa ayat 14 artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Apakah orang-orang ahli waris yang tidak membagi harta waris sesuai dengan syariat lalu meninggal dunia akan kekal dalam api neraka seperti ayat tersebut? Dia semua penjelasannya tidak termasuk. Jadi ayat ini menjelaskan yang dikatakan barang siapa yang mendurhakai artinya memungkiri. Di sini memungkiri. Artinya memungkiri memang mengatakan tidak ada hukum itu dalam Islam. Enggak ada sholat, enggak ada warisan. Gitu kan? Memungkiri lain. Semua orang yang memungkiri hukum Allah, mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan, maka keluar dari Islam, membatalkan keislamannya, gitu kan? Tapi kalau dia tidak mau melakukan hanya karena merasa tamak, tapi dia akui itu sebagai hukum Allah, itu lain. Dia berdosa besar, itu kan ada hukum kezaliman di situ ya, diambil yang bukan haknya, itu lain babnya. Tapi tidak masuk dalam ayat ini. Ayat ini maksudnya orang yang memungkiri secara mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak dari ibu yang telah dicerai oleh suaminya mendapatkan hak waris jika suami tersebut meninggal? Oh iya, tetap. Anak tidak ada namanya bekas anak. Mau orang tuanya cerai tetap. Kalau suami istri sudah cerai, kemudian salah satu meninggal, nggak ada warisan di antara mereka. Jadi kan? Tapi kalau anak tetap, orang tuanya cerai tetap dapat warisan. Seorang suami meninggal dan meninggalkan 1 orang istri dan 5 orang anak. Jika harta warisan si mayit belum terbagi dibagikan karena rumah tersebut masih dihuni oleh ahli waris istri dan 1 orang anaknya, apakah si mayit mendapat siksa karena warisan belum terbagi, ataukah ahli waris yang berdosa karena tidak membagikan waris secepatnya? Kalau orang mayit, si mayit tidak dapat lagi dosa. Itu bukan tanggung jawab dia sudah mati, ya kan? Tidak ada urusan. Tapi yang berdosa adalah orang yang menahan. Makanya sering saya bahasakan teman-teman kita yang meninggal, misalnya ayahnya, ibunya masih hidup. Walaupun ibunya tinggal di rumah situ, sebagai penghormatan tidak mau misalnya ibunya pindah, nggak apa-apa. Tapi tetap dibagi. Ibunya tinggal tapi sudah tahu si fulan dapat 1/8, si fulan dapat setengah, sudah tahu bagiannya masing-masing. Jadi pada saat ibunya meninggal pun, kan itu pada saat dibagi. Misalnya kalau seorang perempuan suaminya meninggal dan punya anak, dia kan dapat 1/8-nya kan. Jadi haknya si ibu 1/8 dari rumah itu, sisanya hak anaknya. Kalau anak laki-laki dan perempuan bergabung, berarti laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Selesai, ibunya silakan tinggal sampai meninggal nggak apa-apa. Tapi sudah jelas hak ahli waris, nggak boleh ditunda. Ini biasa ditunda, akhirnya nanti sampai ada di antara 4 atau 5 bersaudara sudah mati, tinggal anaknya, tinggal cucunya, belum dijual-jual rumah itu, nggak bisa. Harus dibagi pada saat itu. Termasuk perintah Allah SWT adalah menyegerakan warisan pada saat orang meninggal setelah dikeluarkan wasiat si mayit dan membayar utangnya. Gitu kan? Karena Allah SWT mengatakan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah menjalankan wasiatnya si mayit, ya maksimal 1/3 harta dia. Misalnya 1/3 harta saya kasih ke masjid, kasih ke rumah yatim, itu 1/3 maksimal. Sisanya dibagi ahli waris. Dan juga membayar utangnya. Sisanya baru boleh dibagi warisan.
Adakah hadis yang sahih mengenai puasa sunnah di bulan Rajab? Jadi umumnya semua kalau yang berbau fadilah itu tidak ada. Semua hadis dhaif, bahkan banyak hadis yang maudhu. Seperti puasa hari pertama di bulan Rajab dapat sekian pahala, hari kedua dan seterusnya. Semua hadisnya lemah. Anda boleh baca di kitab maudhu'at dan dhaif. Itu kan hadis-hadis yang lemah dan hadis yang maudhu. Dan masalahnya lemahnya ini bukan lemah biasa. Banyak pembohong di perawi hadisnya. Yang ada adalah yang masih dihasankan oleh sebagian ulama itu adalah puasa yang paling afdal ya adalah ya puasanya Allah yang Muharram. Ini ulama hadis mengatakan Muharram itu bisa bulan Muharram atau bulan-bulan yang dimuliakan, di antaranya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Berarti ini memang puasa di bulan Rajab, misalnya Senin Kamis, Ayyamul Bidnya lebih besar pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Tapi kalau fadilah khusus tidak ada. Itu saya pastikan bagi Anda, insya Allah nggak usah ragu. Semua hadis itu tidak diterima oleh para ulama hadis berhubungan dengan fadilah-fadilah tadi. Jika dalam sholat kita belum selesai membaca surah dan bacaan dalam sholat, namun imam sudah melanjutkan pada gerakan sholat selanjutnya, apakah harus menyelesaikan bacaan dahulu atau langsung mengikuti imam ke gerakan sholat selanjutnya? Kalau Al-Fatihah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak boleh sampai selesai. Imam Syafi'i saja. Beliau mengatakan rahimahullah masih boleh ya orang meninggalkan sampai maksimal gerakan ketiga. Misal kita lagi takbir Allahu Akbar, imamnya sudah ruku, kita masih baru baca Al-Fatihah. Berarti sudah gerakan kedua. Gerakan pertama kan berdiri. Kemudian gerakan kedua ruku. Nah, gerakan ketiga adalah i'tidal. Terakhir i'tidal. Kalau dia sudah ini masih bisa baca Al-Fatihah, masih bisa mengejar imam. Kalau sudah mau sujud berarti nggak boleh lagi. Kalau dia ketinggalan sampai gerakan yang ketiga, ya berarti dia sudah batal sholatnya. Kalau Imam Syafi'i, kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada keharusan. Pokoknya datang ikuti imam. Karena Nabi SAW mengatakan innamal ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat makmumnya. Mohon penjelasan apa itu jamaah muslimin, wahdah islamiyah, harakiyun, hizbiyun. Wah, ini banyak istilah macam-macam. Jadi ini istilah. Orang banyak menyebut-nyebutkan tentang masalah itu. Saya tidak tahu ya siapa yang dijadikan target, siapa yang dituju, gitu kan? Kalau bagi saya, semua yang syahadat saudara saya muslim. Dan saya selalu bahasakan dalam banyak pengajian saya, saudaraku, ya. Kita harus seharusnya menjadikan yayasan, organisasi kita, lembaga, instansi kita berkumpul, itu cuma tunggangan. Mobil kita boleh beda-beda, nggak apa-apa. Tapi tujuannya, isinya, tujuan target kemana, ya, kemudian premiumnya itu sama mestinya, gitu kan? Tidak boleh beda. Artinya tuntunannya sama. Jangan sampai ini menjadi ya mengalahkan prinsip dasar agama, saling menghujat, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Ini bahaya sekali, gitu kan? Ini bahaya sekali. Makanya saya mengatakan saya tidak membahas khusus masalah kelompok-kelompok yang disebutkan tadi ya, karena ini kita tidak tahu juga yang mana yang sedang dijadikan sebagai target pembicaraan. Tapi bagi saya semua yang syahadat adalah saudara kita. Kan gitu, tidak boleh. Dan tidak boleh kita berbicara tentang masalah aib-aib kecuali memang kita menasihati mereka dengan cara yang baik. Kata Nabi SAW, riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendah seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Dan ingatlah, arbar riba, dosa riba yang tidak terkalahkan, gitu kan? Adalah istitalatul rajul li akhihi muslim. Seseorang terus saja menyalah-nyalahkan saudaranya muslim, mengalahkan dosanya riba. Luar biasa itu. Jadi kita tidak boleh sengaja mencari-cari kesalahan. Nabi SAW mengatakan apa? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kalian dalam keadaan mereka berbuat zalim atau mereka terzalimi. Sahabat bertanya, Rasulullah, kalau orang terzalimi wajar kita bantu. Kalau orang zalim bagaimana? Kata Nabi SAW, luruskan kesalahannya. Nasihatin, berikan masukan, gitu kan? Jadi kita meluruskan dengan cara itu. Bolehkah mengqadha salat sunnah rawatib? Ini ada pendapat ulama yang mengatakan boleh kalau dia sudah rutin melakukan. Diambil daripada hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Beliau pernah selesai sholat asar, tiba-tiba berdiri, langsung sholat lagi. Para sahabat tidak ada yang ikut. Lalu mereka tunggu setelah salam, ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah turun wahyu baru? Artinya setelah sholat asar kami tahu selama ini anda larang kami sholat sunnah. Gak boleh sholat sampai terbenam matahari, gitu kan? Sholat sunnah gak boleh. Kenapa anda sholat tadi? Apa kata Nabi SAW? Ini adalah sholat ba'diyah duhur saya. Ba'diyah duhur, kan masuk dalam rawatib, gitu kan? Ba'diyah duhur saya, yang tadi setelah sholat duhur saya tersibukkan dengan satu kaum yang telah datang punya hajat sama saya sampai saya lupa. Sampai saya
lupa, maka inilah dia saya kerjakan. Maka ulama mengatakan dibolehkan mengqadha salat sunnah rawatib, tapi dengan syarat seperti Nabi SAW sudah rutin dikerjain. Sudah rutin dikerjain. Jangan sampai begini kasusnya. Misal, Anda hadir sholat duhur, belum sholat sunnah qabliyah duhur gitu kan. Anda santai-santai depan masjid, masuk masjid sudah iqamah, sholat. Habis sholat ada Ustadz Kultum. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur sunnah, Allah akan haramkan baginya api neraka. Oh, kalau tadi saya kerjain dapat fadilah ya. Baik, lalu dia berdiri mau sholat qabliyah. Nggak bisa, sudah lewat saudaraku. Gitu kan? Nggak boleh, siapa suruh tadi nggak sholat. Siapa suruh nggak pernah bertanya. Mulai hari ini, mulai besok kerjakan. Gitu kan sampai meninggal. Dalam surah Nisa ayat 3, jika seorang laki-laki ingin menikahi wanita lebih dari 1. Masya Allah, kembali lagi. Siapa ini yang nanya nih? Yang bujang atau yang sudah nikah? Dalam kurung berpoligami, maka ia harus berlaku adil. Di mana adil yang dimaksud di sini? Ialah adil secara zahir yang bersifat lahiriah atau batiniah. Lantas apakah makna adil di sini berarti harus sama rata? Misalkan saat istri pertama diberikan baju baru, maka istri kedua juga harus diberikan baju baru. Atau saat suami tinggal dan hidup dalam kondisi ini dan itu pada istri pertama, maka suami pun harus bisa hidup dalam kondisi yang sama pada istri yang kedua. Sama halnya pada saat dengan istri yang pertama. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi keadilan ini dari sisi yang diwajibkan oleh Allah masalah nafkah. Apa itu nafkah? Sesuatu yang tampaknya tidak bisa hidup. Tempat tinggal, kendaraan, gitu kan, kemudian makanan pokok, bayar listrik, bayar air. Hal yang kalau tampaknya tidak bisa hidup itu harus adil. Di sini punya anak 1, sini punya anak 1. Di sini dikasih 4 juta, sini 4 juta. Selesai. Gitu kan? Tapi yang dimaksud dalam ayat lain, kalian tidak akan pernah bisa adil dengan istri-istri kalian walaupun kalian menjaganya, maksudnya adalah kecenderungan. Gak bisa. Anda punya anak 3, pasti ada di antaranya Anda lebih cenderung. Bukankah Allah ceritakan dalam Al-Quran Nabi Yakub lebih cinta kepada Yusuf dan Binyamin, sementara anaknya banyak, ada 11, laki-laki semua, gitu kan? Wajar kadang-kadang, mungkin karena lebih banyak khidmahnya, lebih baik, lebih santun. Kalau istri pertama cerewet, istri kedua tidak, mana yang lebih disayang? Ya kan wajar kan gitu. Makanya harus dijaga ya, muamalahnya, begitu maksudnya. Bapak senyum nih kalau masalah poligami. Apakah boleh dan bagaimana hukumnya bila mana kita bersedekah dengan berharap dibalas dengan rezeki yang berlipat ganda? Boleh, nggak masalah, gitu kan? Karena memang Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran ada firman-Nya kan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ayat. Apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan khalf itu digantikan, gitu kan? Digantikan. Ya jelas, jadi digantikan di sini ulama tafsir mengatakan digantikan yang lebih baik karena Allah ganti. Kita kasih keluar 10.000, nggak mungkin Allah balas 10.000, pasti Allah balas lebih. Karena dalam hadis lain kan dijelaskan masalah itu kan. Sebuah hadis sahih riwayat Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan, ya semua yang kalian infakkan maka akan dilipat gandakan menjadi, semua yang kalian lakukan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dari amal-amal saleh, di antaranya sedekah itu. Jadi boleh saja. Boleh juga kita berinfak dengan berharap masalah kita selesai. Boleh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bertawassul dengan sedekah, dengan amal saleh. Pada saat beliau punya masalah, beliau cari fakir miskin, beliau sedekahin, niat minta diduain, atau malah beliau mengatakan mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar dari masalahnya. Boleh. Karena dalam hadis sahih dikatakan riwayat Imam Ahmad, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah yang Maha Penyayang. Apakah yang dimaksud dengan sholat isyrak sama dengan sholat duha, dan bagaimana mendapat pahala seperti haji dan umrah sebagaimana atau setelah sholat subuh di masjid? Sebenarnya khilaf di antara umat tentang masalah ini ya. Ada yang mengatakan dia duha, ada yang mengatakan juga dia sholat isyrak, gitu kan? Ala kulli hal, ya intinya kita dua-duanya dilakukan, dua-duanya bisa dipegangi, gitu kan? Kalau kita mau menganggap itu adalah sholat syuruk, sholat isyrak sendiri, nggak ada masalah, bukan pelanggaran, karena memang hadisnya berbunyi kan? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Baihaqi dan juga banyak riwayat imam-imam yang lain, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir baik hadir majelis ilmu, membaca zikir pagi sore, baca Al-Quran kah, apa saja, ya, atau membicarakan hal positif dengan temannya, hal yang tidak ada berbau kemaksiatan, tidak ada berbau dunia, ya, semuanya urusan akhirat, sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna, gitu kan? Maka tiap hari bisa didapatkan kalau mau. Kemudian di sholat ini yang dikatakan oleh para ulama, ada yang mengatakan syuruk, waktu syuruk karena waktu terbitnya matahari, ada yang mengatakan itu adalah waktu duha, ya sholat duha. Ini dua-dua ada pendapat dan dua-duanya kuat karena memang mereka merincikan dari sisi bahasa Arabnya, gitu kan.
Apa yang dimaksud? Kemudian bolehkah berwasiat sebelum meninggal? Misalnya rumah untuk anak pertama, kendaraan untuk anak kedua, sehingga ada kemungkinan berbeda dalam perhitungan waris. Masya Allah. Selanjutnya, 7 pertanyaan. Ini sudah mempersiapkan perangnya. Jadi kalau dia mewasiatkan itu dengan tujuan warisan nggak boleh. Tujuan warisan. Jadi tidak ada lagi haknya orang itu setelah dia mati di hartanya, kecuali wasiat hanya untuk kebaikan. Seperti misalnya untuk sedekah jariyah buat dia, bayar utangnya, kasih ya uang saya dari uang saya ini 10 juta ke pesantren ini kalau saya meninggal. Ya bantu ini itu nggak ada masalah. Tapi itu maksimal 1/3 harta dan utangnya dibayar. Yang setelah itu baru dibagi warisan. Yang boleh adalah hibah. Hibah itu sesuatu yang diberikan semasa dia hidup, tapi kalau dia punya anak, dia harus adil. Kalau hibah itu tidak ada istilah laki-laki 2, perempuan 1, nggak ada. Kita masih hidup, punya 5 mobil, punya 5 orang anak, kita bagiin mobil sama-sama, harus nilai mobilnya sama. 100 juta semuanya nilainya. Kalau enggak dikasih uang tambahan. Tapi kalau warisan tidak, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa di sini? Apa masalahnya? Kalau ibu-ibu bertanya di belakang, kenapa perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2? Ini kadang-kadang akhirnya banyak di Indonesia mereka tidak mau terapkan hukum ini, kan gitu. Karena perempuan dalam segala keadaan aman. Amannya kenapa? Kalau dia belum menikah, selama dia belum menikah, gitu kan, maka ayahnya punya tanggung jawab untuk menafkahi dia sampai dia meninggal. Kalau dia tidak menikah, gadis tua pun. Kalau dia sudah menikah, maka kewajiban suaminya menafkahi dia. Jadi dia aman dalam 2 keadaan. Kalau anak laki-laki tidak. Anak laki-laki itu kewajiban orang tuanya menafkahi hanya sampai balik. Setelah balik itu sudah sunnah, bukan kewajiban. Jadi beda anak perempuan sampai dia menikah. Dia tidak menikah sampai meninggal, ya sudah. Dibiayai terus sama orang tuanya. Jadi makanya warisannya memang dikasih 1. Karena laki-laki punya tanggung jawab banyak. Dia harus menafkahi istrinya, anaknya, dan seterusnya. Apa hukum talqin dengan menuntun orang yang sakit keras untuk mengucapkan ya Allah? Ya, itu sunnah. Ya sunnah. Kata Nabi SAW, laqinu mautakum dalam hadis sahih. Ya, laqinu mautakum maksudnya ucapkanlah talqin la ilallah di kupingnya pada saat dia akan meninggal. Ketika berinteraksi di pasar terdapat harga berbeda antara harga jadi dan harga yang tertera dalam label. Bagaimana hukumnya? Bila hanya transaksi yang dipakai adalah harga jadi, karena saya khawatir si penjual tidak memperhatikan harga pada label yang tertera. Kalau ada label yang tertera, Anda mau lebih menjaga muru'ah namanya. Muru'ah itu hubungan dengan Allah. Katakan, maaf ya Bu, maaf ya Pak, kayaknya tertulis di sini 10.000. Tadi Anda kasih saya 8.000, sudah benar. Enggak apa-apa. Gitu kan? Oh iya, sudah benar, enggak apa-apa ya, sudah. Masalah. Gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Itu lebih aman bagi kita. Bagaimana hukum sholat nisfu Sya'ban yang 100 rakaat? Sama sekali tidak pernah ada ajarannya. Gitu kan? Salah 100 rakaat itu sholat apa? Gitu. Sedangkan sholat 4 rakaat, 8 rakaat saja malam sudah setengah mati, lututnya sudah gemetaran gitu. Lalu mau sholat 100 rakaat dari mana ini? Bagaimana menurut sirah Islam tentang tanggal wafatnya Isa Al-Masih? Tidak ada penentuan tanggal. Tapi yang disebutkan adalah Isa akan meninggal alaihissalam setelah berbuat keadilan selama 40 tahun di muka bumi setelah terbunuhnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu memang ada bahasan sendiri tanda-tanda hari kiamat nanti. Pada sholat subuh manakah yang lebih kuat hadisnya? Apakah pakai kunut atau tidak pakai kunut? Tentu yang tidak pakai kunut, gitu kan? Karena hadisnya didhaifkan oleh sebagian besar ulama tentang masalah kunut subuh, gitu kan? Tapi apakah boleh kunut? Boleh saja. Tidak dilarang oleh para ulama, gitu kan? Tidak dilarang. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah dikatakan itu disunnahkan. Ya disunnahkan, gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Dan Imam Ahmad mengatakan kalau Anda sedang sholat berjamaah dan imamnya lagi kunut, maka ikutlah kunut sebagai bentuk taatan kepada imamnya, kan gitu. Begitu saja. Di manakah surga itu? Apakah surga sudah dibuka saat ini? Surga di atas langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, itu Maaf, Nabi SAW menjelaskan. Nabi SAW mengatakan surga itu di atas langit. Dan surga yang tertinggi adalah Firdaus, di mana atapnya Firdaus adalah singgasananya Allah. Gitu kan? Jadi ini jelas. Juga dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Najm tentang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan untuk Nabi SAW naik mi'raj ke langit kan. Jadi Allah SWT mengatakan disitulah ada surga, fiha jannah, gitu kan, di sekitar tempat Sidratul Muntaha itu. Jadi memang dia ada di atas langit itu.
Apakah sudah dibuka sekarang? Setahu saya belum. Karena hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, akulah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga di hari kiamat, dan akulah orang yang pertama akan masuk, dibukakan surga tersebut dengan berkata penjaga surganya, siapa engkau? Aku berkata Muhammad. Lalu berkata penjaga surga, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali kecuali untukmu. Jadi belum dibuka pintunya, belum dibuka, gitu kan? Apakah ada kondisi sholat dilakukan dengan qadha? Setahu saya tidak ada qadha, kecuali tidak disilakan qadha sebenarnya. Jadi tidak dikatakan qadha itu sesuatu yang sifatnya harus dikerjakan terus, gitu kan? Artinya menjadi satu keharusan. Tapi kalau yang dimaksud adalah ada orang tidur, dia kebablasan lewat sholat duhurnya, lalu tiba asar, maka dia tetap harus mengerjakan duhurnya, gitu kan? Ulama mengatakan ini kewajiban, tidak boleh ditinggalin. Ada orang tidur, subhanallah, dia bangun jam 8 pagi misalnya, belum sholat subuh. Apakah dia sholat subuh? Jawabannya iya, tetap sholat subuh. Tidak boleh ditinggalin sama dia, walaupun dia berdosa dalam masalah itu. Walaupun dia berdosa dalam masalah itu. Jangan tambah lagi pertanyaan ya. Bagaimana untuk ibu negara? Harus muslim juga. Bagaimana dengan wakil presiden dan istrinya? Ya, kalau kita bicara masalah pemimpin, berarti berhubungan dengan semua variabelnya dia. Itu bahasa saya. Tidak usah terlalu banyak ditanya rincian istrinya, anaknya, pokoknya dia dengan variabelnya harus muslim. Gitu kan? Dalam majelis minggu lalu dibahas mengenai fadilah kota Madinah. Saat ke tanah suci, saat melihat Ka'bah, saya tidak merasakan getaran seperti saat memasuki Masjid Nabawi. Apakah benar karena membangun yang terlalu mewah di sekeliling Masjid Haram? Tidak, bukan masalah itu. Masalah hati Anda tersentuh itu sebenarnya tergantung kondisi pada saat itu ya. Ada orang sholat nangis, tapi nangisnya kebetulan ingat karena dia belum bayar utang, gitu kan? Maka bukan karena khusyuk berarti kan gitu. Ya tergantung Anda tahu niat Anda masuk Masjid Nabawi bergetar kenapa? Oh karena lihat kubahnya ya, bukan karena kubah gitu kan. Tapi kalau tidak ada sebab tiba-tiba kita merasa tersentuh, itu berarti memang jadi kadang-kadang gini, ada level-level iman tertentu, kita kalau mencapai itu terasa ada getaran dalam hati. Memang begitu. Dan ini Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan itu. Ya. Di mana orang-orang mukmin itu kalau disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar, gitu kan? Artinya melihat kebesaran Allah, mengetahui hukum-hukum Allah, itu begitu. Memang ada. Jadi kalau Anda sudah masuk di Masjid Haram, sudah ibadah, kemudian setiap ibadah kan menghapuskan dosa, maka berarti pahala kita bertambah. Nah itu akan ada getaran-getaran iman memang. Apakah sah bila di dalam tubuh seseorang terdapat tato dalam melaksanakan sholat? Sah kalau dia sudah taubat. Itu kan sah saja. Ya, sebagian jumhur ulama mengatakan sebenarnya sah saja karena tidak masuk dalam hal-hal yang membatalkan sholat adanya tato. Gitu kan? Tidak ada lafaz hadis berhubungan dengan masalah itu. Tapi dia berdosa dengan tatonya. Jadi kan dia berdosa dengan tato yang dia pasangkan dalam tubuhnya. Sebagaimana cukup banyak hadis berhubungan dengan masalah hal tersebut, gitu kan? Maka lebih aman dia bertobat, kemudian dia berusaha menghilangkan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 53 ada larangan untuk menikahi istri-istri Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi pernah ada sebab turunnya ayat ini. Ya, sebab turunnya ayat ini adalah ada beberapa sahabat yang saking cintanya dengan Nabi SAW dan cintanya dengan ilmu. Ya, mereka sempat ada yang ngomong, kalau Rasulullah SAW lebih dulu meninggal dari saya akan nikahi Aisyah. Karena mereka tidak paham, gitu kan? Mereka tidak paham. Maka turunlah ayat yang menjelaskan, ya, istri-istri Rasulullah SAW itu adalah ibu-ibu kalian, gitu kan? Maka tidak halal bagi kalian untuk menikahi mereka setelah wafatnya Nabi. Gitu kan? Jadi memang hukumnya begitu. Maka dipanggil ummahatil mukminin, nggak boleh. Ya, tidak boleh ada yang menikahi istri Nabi SAW. Dalam surah Al-A'raf Allah SWT berfirman, sungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang sujud. Dalam ayat tersebut apakah iblis termasuk golongan malaikat atau makhluk yang tingkat ibadahnya seperti malaikat? Karena di ayat tersebut tidak ada kata iblis yang diperintahkan bersujud, akan tapi disebutkan para malaikat. Mohon penjelasan Ustaz. Dia dari kalangan jin, sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat lain, kana minal jinni fafasakan amri rabbi. Jadi iblis dari kalangan jin yang kebetulan hadir di situ pada saat itu, kebetulan hadir pada saat itu. Ya, rincian para ulama panjang lebar. Kenapa dia hadir apa segala itu tidak cukup banyak pendapat yang menjabarkan tapi tidak punya dalil yang kuat, gitu kan? Tapi intinya iblis hadir pada saat itu. Makanya Allah mengatakan semua sujud kecuali iblis.
dan iblis termasuk golongan dari jin. Jadi iblis itu pimpinan setan, bukan pimpinan jin ya. Dia bagian dari jin. Karena jin sendiri seperti manusia, ada golongannya, ada mukmin, ada fasik, ada kafir gitu kan. Yang mukmin seperti kita. Kita kan orang beriman sudah tahu tidak boleh interaksi sama jin ya. Tidak boleh makan sama-sama, tidak boleh nikah, tidak boleh bersahabat, tidak boleh apa-apa sama jin. Tidak boleh, mereka alam lain, gitu kan? Tidak boleh berinteraksi sama mereka. Kita tidak butuh penjaga, tidak butuh penjaga rumah, tidak butuh pendamping, tidak butuh khadam, tidak butuh semua. Tidak boleh interaksi sama mereka, gitu kan? Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk interaksi dengan jin dengan cara apapun. Dan beliau sendiri pernah mengatakan dalam hadis Bukhari, tadi waktu saya sedang sholat kata beliau, ada satu setan yang berusaha menggodaku, maka aku menangkapnya dalam sholat, dan kalau aku tidak mengingat permintaan saudaraku Sulaiman agar diberikan kerajaan yang tidak layak orang sebelumnya dan sesudahnya, maka aku akan ikat jin tersebut, setan tersebut di pohon Madinah agar dipermainkan oleh anak-anak Madinah. Berarti mereka bisa dipermainkan sebenarnya gitu kan, mereka lemah, mereka cuma membisikkan. Tapi Nabi SAW di sini memberikan isyarat tidak boleh itu. Gitu kan? Tidak boleh karena memang tidak diperintahkan. Ada juga jin yang fasik seperti manusia yang fasik, maksiat dan masih berbuat ibadah, gitu kan? Kemudian ada yang kafir. Nah, jin yang fasik dan kafir ini namanya syaitan, dipimpin oleh iblis. Jadi iblis pimpinan syaitan bukan pimpinan jin. Waktu itu Ustaz sempat bilang walaupun saudara kandung sejenis tidak boleh tidur sekamar. Bagaimana jika anak perempuan tidur sekamar dengan ibu kandungnya? Kalau dia sudah di atas 10 tahun ke atas sebaiknya tidak boleh. Kecuali tidak ada tempat lain. Maka harus ada pemisah. Itu kan hadis jelas. Nabi SAW bersabda apa? Ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun serta pisahkan mereka di ranjang. Jadi nggak boleh lagi. Bapak-bapak nggak boleh lagi melihat aurat anak perempuannya kalau sudah 10 tahun ke atas, nggak boleh lagi. Walaupun belum balik. Ibu-ibu nggak boleh lagi lihat aurat anak laki-lakinya kalau sudah 10 tahun. Memang sudah begitu hukum Allah. Dan tidak boleh lagi tidur bersama-sama. Mereka sesama jenis, laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan atau lawan jenis, gitu kan? Atau sama orang tuanya juga sudah tidak boleh. Ya kalau sudah 10 tahun sudah jelas diperintahkan untuk dipisahkan. Punten mau nanya tentang pemerintahan sekarang ini. Kan masih demokrasi, sebagai WNI serta muslim yang baik, apa yang harus kita lakukan jika kita ikut dalam partai Islam? Bolehkah? Apa pendapat Ustaz tentang partai? Kalau saya sarankan pribadi, nggak usah berpartai. Kalau saya sarankan pribadi, kenapa? Itu kan? Bukan berarti tidak mendukung program, bukan. Keterlibatan kita dengan partai-partai yang ada, saudaraku, akan membawa konsekuensi dengan apa-apa yang sedang berkecamuk di antara partai. Masalah sogokan lah, manipulasi lah, gitu kan. Banyak hal, banyak efeknya. Ya mungkin kalau kita merincikan banyak sekali poinnya. Kalau saya sarankan lebih aman, jadilah muslim yang sibuk dengan ibadah Anda dan pekerjaan Anda yang halal. Udah. Masalah terlibat dengan masalah itu saya sarankan untuk tidak terlibat, gitu kan. Itu Allahu a'lam. Ini saran saya pribadi ya. Jadi lebih baik, lebih aman untuk tidak partisipasi di situ. Apa yang dimaksud dengan apa ini? Yang berkatalah yang bermanfaat. Di Islam sering disebut atau diperintahkan untuk berkata sesuatu yang bermanfaat. Padahal saya sendiri sering bercanda dengan candaan tanpa isi, bahkan saling menggoda. Ya. Maksudnya apa? Oke deh. Kalau begitu berarti apakah boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya tidak bermanfaat, gitu kan? Ya, kalau kita mau kembali kepada hukum Islam yang sebenarnya dan menjadi muslim yang sebenarnya, memang setiap muslim itu harus punya sebuah prinsip dasar. Bercanda pun bercanda yang bermanfaat. Nabi SAW bercanda dengan para sahabatnya, gitu kan? Tapi beliau bercanda dengan hal yang bermanfaat. Misalnya contoh hadis Bukhari, beliau pernah bertanya kepada para sahabat sebuah teka-teki. Apakah ada yang bisa menjawab untuk saya pohon apa yang tidak goyang daunnya kalau ada angin? Kan gitu. Abdullah bin Umar perawi hadis mengatakan, saya sudah tahu waktu itu, tapi saya malu untuk menjawab karena masih banyak sahabat yang tua. Lalu mereka pada diam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan pohon kurma, gitu kan? Jadi beliau di sini kan, kalau kita lihat tidak ada sebuah variabel hukum syar'i kan, tapi bermanfaat saja. Oh iya, pohonnya tidak goyang pada saat ada angin karena kerasnya batang pohon atau apa itu kan sebuah manfaat, tapi tidak ada hubungannya dengan masalah hukum-hukum agama. Itu dibolehkan, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat kecil, dia sering bawa kucing, ditanya, mana kucing kamu? Ya, sambil bercanda, sambil tertawa gitu kan. Nabi SAW pernah mengajak Aisyah untuk berlomba lari.
Dan itu adalah sesuatu yang biasa, umum saja, maka tidak ada masalah. Kalau hal mubah boleh, hal yang mubah boleh. Tapi tidak boleh sengaja mengarang-arang kebohongan, itu tidak boleh. Untuk membuat orang tertawa, gitu kan, itu tidak boleh. Itu yang dilarang dalam agama Islam, Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini dulu insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan ada buku yang saya referensikan yang hari ini masalah zikir pagi petang. Sering ada yang tanya, sudah saya bawakan bukunya. Kemudian juga mulai sekarang saya ngajak jemaah kalau ada yang mau berpikir untuk umrah Ramadan, di mana Nabi SAW bersabda, umrah Ramadan sama dengan haji bersamaku. Insya Allah nanti 2 hari sebelum Ramadan, insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan berangkat dan memimpin jemaah. Jadi kalau ada memang yang berminat bisa mendaftar melalui saya nanti, kita kumpulin nama-namanya dan insya Allah kita berangkat bersama-sama nanti di akhir bulan Sya'ban. Jadi mungkin 2 hari sebelumnya kita masuk Madinah dulu, nanti kita puasa pertama di Madinah, setelah berapa hari baru kita umroh menuju ke Mekah insyaallah. Mungkin itu saja. Kalau benar dari Allah pada dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.